Grandmaster memiliki dua cincin roh berwarna kuning atau ratusan tahun. Keluar monster berwujud sangat imut, Kang San pun senang melihatnya. Grandmaster pun memperkenalkan, inilah roh pelindungku, namanya Luo Sanpao. Kang San dapat memanggilnya Sanpao. Kang San bertanya, "Guru, ini roh pelindungmu, bukankah memanggil roh pelindung monster harus melalui penyatuan?" Grandmaster pun menjawab bahwa roh pelindungnya adalah roh pelindung yang bermutasi. Hanya saja mutasinya condong ke arah yang tidak baik. Ketika Grandmaster membangkitkan roh pelindungnya, kekuatan roh Grandmaster hanya setengah level. Kalau tidak, mana mungkin terjadi mutasi ini. Walaupun Grandmaster sudah berusaha, seumur hidupnya Grandmaster tidak akan bisa melewati level 30. Pada akhirnya Grandmaster hanya bisa meneliti teori roh pelindung, dan Kang San pun berbicara dalam hatinya. Guru begitu bersemangat mengenai roh pelindung. Namun, sayang sekali keadaan Sanpao tidak memungkinkannya. Kang San pun meminta maaf kepada Grandmaster karena telah membuatnya sedih. Grandmaster sudah terbiasa dengan keadaan itu. Selain itu, Sanpao juga hanya bisa menyerang 3 kali. Grandmaster meminta Sanpao membukakan jalan untuk mereka. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Sanpao merasakan kehadiran monster roh. Itu adalah kucing belang berumur 10 tahun. Grandmaster meminta Sanpao tidak menyerang kucing itu. Sanpao juga menemukan monster roh lain. Kali ini monster roh bertipe tanaman, bernama bambu sepi. Pertahanannya luar biasa, namun lemah dalam penyerangan. Sebenarnya cukup cocok untuk rumput biru perak. Namun usianya masih sangat muda. Grandmaster ingin mencari yang lain. Jika tidak ketemu, maka bambu ini menjadi pilihan terakhir. Kang San pun bertanya, "Guru, bagaimana cara membedakan usia monster roh?" Grandmaster mengatakan, yang paling utama bisa dilihat dari warna serangan monster roh itu. Sebab warna serangan sama dengan warna cincin roh. Grandmaster juga menambahkan, walau warna cincin roh 100 tahun dan 900 tahun sama, tapi perbedaan atribut tambahannya sangat jauh. Berdasarkan penelitian Grandmaster, cincin roh pertama terbatas. Cincin roh maksimal yang dapat diserap adalah berumur 423 tahun. Grandmaster berharap cincin roh pertama Kang San mendekati usia itu. Ini adalah pelajaran yang wajib diketahui semua master roh. Kang San pun mengatakan, "Baik guru." Grandmaster juga menambahkan lagi, hanya dengan begitu baru bisa menggunakan dengan baik kemampuan cincin roh ke depannya. Malam pun tiba. Kang San, Grandmaster, dan Sanpao sedang beristirahat. Grandmaster bertanya kepada Kang San, apakah Kang San tahu mengapa Grandmaster memintanya untuk menyebarkan bubuk di sekitar mereka? Kang San menjawab, "Untuk menutupi bau kita, mengusir ular, serangga, tikus, dan semut." Walau sebagian monster takut dengan api, tapi ada beberapa monster roh kuat yang menyukainya. Hanya dengan kultivasi level tinggi yang mampu melawan monster roh kuat. Jika tidak, pasti kita akan mati. Seketika Sanpao bereaksi, itu adalah serigala hantu yang datang. Grandmaster meminta Kang San tetap di tempat dan jangan bergerak. Kang San segera memakai mata iblis ungunya. Grandmaster mengatakan, sekelompok serigala hantu level 10 sudah berani menyerang. Grandmaster segera memakai kekuatan rohnya. Lalu Sanpao bereaksi. Itu adalah serangan kekuatan Grandmaster dan Sanpao. Kentut bagai petir, hancurkan Luo Sanpao. Segera Grandmaster juga memberikan Kang San masker. Semua serigala itu pun terkena serangan itu. Bahkan sebagian dari mereka terhempas jauh. Sebagian lagi melarikan diri. Grandmaster dan Kang San mendekati serigala itu. Struktur tubuh serigala sama dengan anjing, dengan kepala yang kuat, namun pinggangnya lemah. Grandmaster mengeluarkan pisau, lalu membunuh ketiga serigala itu. Cincin roh pun keluar dari monster itu. 3 cincin roh berwarna putih, puluhan tahun. Menggunakan kekuatan roh, lalu menarik cincin roh itu ke tubuhnya, lalu memulai meditasi untuk menyerap kekuatan cincin roh. Namun, kekuatan roh Grandmaster saat ini tidak cukup untuk naik tingkat. Dalam 1 jam ke depan, cincin roh akan lenyap menyebar sendirinya. Grandmaster meminta Kang San memberikan 2 lobak. 2 lobak itu diberikan kepada Sanpao. Dengan makan, Sanpao dapat mengurangi konsumsi kekuatan roh dari Grandmaster. Juga Sanpao hanya mampu menyerang 3 kali. Setelah menyerang dan diberi makan, 1 jam kemudian Sanpao dapat menyerang lagi. Kang San bertanya, apakah Sanpao hanya memakan lobak? Grandmaster menjelaskan bahwa lobak baik untuk jenis serangan seperti Sanpao, yaitu kentut. Jarang sekali ada makanan selain lobak yang membuat efek serangan Sanpao kuat.
Dengan 2 lobak, serangan yang barusan dipakai dapat dipakai lagi setelah 1 jam. Tangsan berbicara dalam hati. Guru yang sangat berharga diri tinggi, namun hatinya sangat baik. Seketika Sanpao bereaksi kembali. Kabut hijau meluas ke arah Tangsan dan juga Grandmaster. Tangsan mengatakan bahwa ada monster yang beracun. Grandmaster segera mempersiapkan serangannya. Tangsan juga menggunakan mata iblis ungunya untuk melihat ke dalam kabut. Terlihat sosok seperti ular bisa merusak saraf, dan termasuk salah satu monster roh beracun yang terkuat. Kecepatannya juga tidak bisa diremehkan. Tubuhnya juga sangat kuat. Pisau biasa sangat sulit melukainya. Juga memiliki kelemahan yaitu di bagian mulut dan mata. Namun, perlindungan terhadap 2 hal ini sangat baik. Grandmaster meminta Tangsan untuk berada di belakangnya. Ada satu teori lagi yang Grandmaster ingin ajarkan ke Tangsan, yaitu cincin banyak, tulang banyak, serang sekuat tenaga. Cincin pendek, tulang sedikit, mundur dan larilah. Mengenai tulang roh akan Grandmaster jelaskan nanti. Jika cincin rohmu lebih banyak dari musuh, gunakan kekuatan dan teknik roh untuk menyerang. Namun, jika lebih sedikit, jangan ragu, segera lari. Grandmaster pun mulai menyerang ular itu. Setelah Sanpao menyerang, Grandmaster dan Tangsan segera lari. Ular kecubung pendek dapat berkembang di bawah 1000 tahun. Ular kecubung juga mendekati 4 meter. Kultivasi mendekati 400 tahun. Tangsan melihat ular itu dan ternyata ular itu tidak terluka dari serangan Sanpao. Sekali lagi, Grandmaster menyerang ular itu menggunakan Sanpao. Monster roh seperti ular kecubung pendek bersifat tidak sabaran. Jika kita mampu bertahan selama mungkin, ular itu nanti akan menyerah sendiri. Grandmaster meminta Sanpao untuk menghadang ular itu. Karena sudah 3 kali serangan dari Sanpao terpakai, Sanpao pun melompat untuk menghadang ular itu. Namun yang terjadi adalah Sanpao tergigit oleh ular itu. Grandmaster segera menyimpan kembali Sanpao. Grandmaster meminta Tangsan untuk lari, selagi dia menahan ular itu. Tangsan mengeluarkan lobak dari ikat pinggangnya, lalu melempar ular itu. Grandmaster melihat lemparan itu sangat akurat. Segera Tangsan melepaskan diri dari Grandmaster, lalu mengeluarkan salah satu senjata rahasia Sekte Tang. Jarum itu mulai melesat ke arah ular kecubung pendek. Namun, jarum itu tidak mampu menembus kulit ular itu. Tangsan pun terkejut dengan kekuatan ular ini. Selanjutnya, ular itu kembali menyerang Tangsan, namun Tangsan dapat menghindarinya. Tangsan segera memakai teknik tangan Xuan Yu dan menahan mulut ular itu. Tidak mampu menahannya, Tangsan melompat ke ranting pohon yang terdekat di sana, lalu mengeluarkan pisau yang diberikan oleh Grandmaster. Tangsan pun melompat ke arah ular itu dan menusuk mulut ular itu. Tangsan juga sedikit khawatir jika Grandmaster mengetahui senjata rahasia yang dia miliki. Tangsan mundur dan ditahan oleh Grandmaster. Tangsan berkata, "Guru, ini sungguh menakutkan. Di mana ular itu?" Grandmaster pun bertanya mengapa Tangsan melepaskan tangannya dari Grandmaster. Apakah Tangsan tahu ini sangat berbahaya? Tangsan sedikit lega, Grandmaster tidak menyadari mengenai senjata rahasianya. Tangsan mengatakan bahwa dia terpleset. Dan Tangsan juga mengatakan bahwa dia melemparkan pisau yang Grandmaster berikan dan sepertinya mengenai ular itu. Grandmaster segera melihat tangan Tangsan, apakah ada luka. Grandmaster juga mengatakan pisau yang Tangsan lempar berhasil mengenai titik lemah ular itu. Dan mereka pun menunggu sesaat sampai ular itu mati. Kemampuan bertahan hidup ular kecubung pendek sangatlah kuat. Tangsan pun menyadari bahwa kejadian tadi itu sangat berbahaya. Tangsan harus segera membuat senjata rahasia yang lebih kuat. Grandmaster mengatakan bahwa Tangsan sangat luar biasa. Kali ini Tangsan sudah mendapatkan cincin roh pertamanya. Tangsan pun bertanya, bukan ular ini yang dimaksud Grandmaster untuk menjadi cincin roh pertamanya kan? Grandmaster mengatakan, ya, cincin roh pertama Tangsan adalah ular ini. Ular yang kultivasi lebih kurang 400 tahun. Cocok sekali dengan batas usia cincin roh pertama. Juga dari kekuatan roh penuh alami Tangsan, seharusnya menyerap cincin roh kali ini tidak akan ada masalah. Tangsan pun mengatakan roh pelindungnya berjenis tumbuhan. Apakah tidak bertentangan dengan cincin roh jenis monster ular ini? Grandmaster menjelaskan bahwa roh pelindung tanaman tidak harus menyerap cincin roh dari monster tanaman. Begitu juga dengan roh pelindung monster, juga belum pasti tidak bisa menyerap cincin roh tanaman. Dalam kondisi tertentu, keduanya bisa saling menyerap. Menurut penelitian Grandmaster, ini adalah teori roh pelindung peniru. Kekuatan terbesar rumput biru perak adalah tidak termasuk kategori manapun.
Dan juga karena terlalu lemah, tidak ada pertentangan antara rumput biru perak dengan atribut cincin roh manapun. Dari tangannya, duduk bersila dan mengatakan, "Kemarilah cincin roh pertamaku." Tang San berkata dalam hati, "Kau yang memastikan aku bisa melanjutkan teknik rahasia sekte Tang. Juga memastikan apa aku bisa menembus harapan guruku." Lalu cincin roh berwarna kuning ratusan tahun itu mendekati Tang San. Grandmaster mengatakan, "Tak peduli bagaimana kekuatan cincin roh itu menyerang tubuhmu, Tang San harus tetap bertahan kesadarannya." Tang San merasakan tubuhnya panas dan kekuatan cincin roh itu sangat ganas. Tang San pun masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Terlihat rumput biru perak bertumbuh begitu cepat dan melilit Tang San. Tang San dengan sekuat tenaga melepaskan diri dari lilitan itu. Lalu Tang San pun berhasil menyerap cincin roh pertamanya. Tembok kultivasi teknik Xuantian-nya selama ini juga tembus. Terlihat juga rumput biru perak yang sekarang sudah menjadi sangat besar. Tang San pun melanjutkan kultivasinya. Dia merasakan seluruh atributnya bertambah. Saat selesai kultivasi, Tang San pun terkejut melihat keadaan Grandmaster yang sudah terbaring dengan muka pucat. Tang San menyadari bahwa Grandmaster terkena racun.